warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Iis Marliani, calon guru penggerak angkatan 9 dari SDN Cisalak 1, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Sumedang. Kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Ibu Aryani. Beliau adalah guru kelas 5 dari SDN Cisalak 1. Assalamualaikum Bu Aryani. Waalaikumsalam Bu. Ya, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Ya, alhamdulillah ya. Hari ini kita akan mengadakan percakapan praobservasi ya Bu ya. Nanti saya akan mengamati jalannya waktu pembelajaran yang Ibu lakukan di dalam kelas, atau sebelumnya itu saya akan melakukan proses supervisi kelas Bu. Oh, iya. Nah, adapun tujuan dilakukan supervisi itu adalah untuk mengetahui dan juga mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Ibu lakukan. Baik. Ya, dan kenapa kita hari ini percakapan praobservasi itu sebagai persiapan awal sebelum nanti Ibu melakukan kegiatan pembelajaran. Itu supaya lebih siap dan lebih percaya diri sehingga memberikan pembelajaran yang lebih baik untuk siswa. Begitu ya. Dan ada beberapa pertanyaan ya Bu ya yang akan saya sampaikan yang itu berkaitan dengan tujuan. Nah, kira-kira tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai. Nah, untuk tujuan pembelajaran yang ingin saya capai dalam rancangan pembelajaran yang sudah saya buat di sini ada dua. Pertama itu dengan menggunakan metode Think Pair Share, siswa dapat menggali informasi dari iklan yang ditampilkan dengan benar. Nah, terus yang kedua dengan melakukan diskusi, siswa dapat membuat iklan dengan baik dan benar. Baik Bu. Jadi ada dua tujuan pembelajaran ya yang ingin Ibu capai. Bagaimana area pengembangan yang ingin Ibu capai atau yang ingin Ibu lakukan? Nah, untuk area pengembangan yang ingin dicapai itu ada dua. Pertama pengetahuan dan keterampilan. Nah, untuk pengetahuan di sini siswa mengkomunikasikan hasil telaahan mereka terhadap iklan yang ditampilkan. Nah, yang kedua keterampilan. Di sini keterampilannya dilihat dari keterampilan siswa dalam membuat iklan. Ya. Baik, jadi area pengembangan yang ingin dicapai itu adalah bagian aspek pengetahuan ya Bu ya, dan juga aspek keterampilan pada siswa. Betul. Dan saya juga dengar ya itu bagaimana rancangan pembelajaran yang ingin Ibu terapkan di dalam kelas. Nah, mungkin dari segi strategi pembelajaran, mode pembelajaran, dari metode pembelajarannya. Baik, nah untuk strategi pembelajaran yang akan saya gunakan itu strategi Think Pair Share atau TPS. Ya. Nah, lalu saya akan melanjutkan dengan model pembelajaran kooperatif. Dan yang terakhir metode yang akan digunakan, metode pembelajaran diskusi kelompok, penugasan dan tanya jawab. Baik. Jadi rencana yang akan Ibu gunakan atau dilakukan nanti itu di kelas menggunakan strategi pembelajaran TPS ya Bu ya. Think Pair Share. Menggunakan mode pembelajaran kooperatif dan metodenya diskusi kelompok, penugasan juga tanya jawab ya Bu ya. Nah, bagaimana Bu dengan media yang akan dipergunakan di dalam kelas? Untuk media sepertinya saya akan menggunakan media PowerPoint dan LKPD. Ya baik Bu. Kira kapan nih Bu Ibu akan melakukan kegiatan pembelajaran tersebut, di hari apa dan juga di jam keberapa? Mungkin enaknya di kali ya Bu ya, di jam 1 dan jam 2 kosong. Bisa di hari Senin. Ya udah. Baik, jadi hari Senin ya Bu ya, hari Senin depan di jam 1 dan yang kedua saya akan datang ke kelas. Saya akan melaksanakan supervisi kelas ya Bu ya. Saya akan melihat nanti dan mencatat hal apa yang terjadi di dalam kelas. Iya, baik Bu. Dan nanti juga setelah Ibu melaksanakan kegiatan observasi atau pembelajaran di dalam kelas, kita akan adakan percakapan yang terakhir ya Bu ya. Oh iya, baik. Ya, yaitu percakapan pasca observasi yang nanti akan didampingi juga oleh pengajar praktik. Nah, sebelum saya akhiri ya Bu ya, apa yang Ibu dapatkan dari percakapan hari ini? Dari percakapan hari ini mungkin saya mendapatkan gambaran mengenai media apa yang akan saya gunakan nanti. Nanti ya Bu ya. Baik Bu, terima kasih ya Bu ya atas waktunya dan sudah bersedia berbincang-bincang dengan saya pada kegiatan praobservasi ya ini ya. Dan sampai bertemu di kegiatan observasi kelas hari Senin depan ya Bu ya.
Demikian percakapan hari ini. Sampai ketemu di kegiatan observasi dan juga nanti ada percakapan pasca observasi ya Bu ya. Baik Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Da'arul, hadir. Dika Sidik Ibrahim, hadir. Jiera, hadir. Faki, hadir. Firman, hadir. Puja Dewi, hadir. Idin, oh ada acara keluarga. Tukama Arif, hadir. Jafas, hadir. Keisha Jahra, hadir. Keisha Aurelia, hadir. Khairul Isa Al-Zahra, hadir. Kepala, pundak, lutut, kaki, berputar, duduk yang rapi. Siap baca doa. Alhamdulillah masih pada ingat ya. Nah, buat hari ini kita belajarnya beda lagi, bukan membuat fakta dan membuat kalimat opini. Coba di sini ini kita bakal mencoba membuat iklan. Membuat iklan yang barang-barangnya sesuai yang pengen kamu jual. Karena di sini itu tadi ada roti, itu bakal membuat iklan roti. Kira-kira tadi kan banyak yang bilang ada iklan tuh, iklan. Ada yang tahu nggak iklan itu apa? Kelihatan nggak? Kelihatan? Ada yang tahu nggak iklan itu apa? Yang dimaksud sama iklan itu apa? Siap, pintar. Mempromosikan barang. Betul ya, kopi susu. Mungkin karena bungkusnya putih. Terus ini rasa yang nasi cappuccino, yang ada bubuk coklatnya, kayak gitu. Jadi di sini dijelaskan bahwa si kopi putih itu rasanya ada banyak. Selanjutnya, nah, yang biasa kalian minum. Kalau kopi kan kalian anak-anak nggak boleh banyak minum kopi. Bukan nggak boleh banyak minum kopi, tapi memang tidak boleh. Kenapa nggak boleh banyak minum kopi? Karena kopi itu membuat detak jantung kalian itu berdetak cepat. Terus membuat kalian susah. Yang kedua ada iklan niaga atau penawaran. Yang ketiga itu ada iklan pelayanan masyarakat. Nah, pertama yang bakal dibahas itu adalah iklan pengumuman. Yang dimaksud iklan pengumuman itu apa? Nah, iklan pengumuman itu adalah iklan yang mengumumkan kepada masyarakat atau kepada orang-orang mengenai suatu acara atau suatu hal. Suatu halnya itu biasanya acara. Ini itu ada contoh, kelihatan nggak? Yang di belakang kelihatan nggak? Kelihatan? Beneran kelihatan? Nah, di sini ada contoh iklan pengumuman. Nah, di atas ada pengertiannya ya. Kita ulangi lagi. Iklan pengumuman adalah iklan atau pemberitahuan yang menyampaikan informasi pada masyarakat tentang suatu hal, misalnya tentang suatu acara. Nah, di sini ketiga ini ada jenis iklan layanan masyarakat. Nah, iklan layanan masyarakat, diulang lagi. Iklan layanan masyarakat adalah
Jadi perhatikan semuanya ya. Cara membuat tepukan buka tutup itu kayak gini. Buka tutup, bertepuk tangan. Buka tutup, tepuk tangan lagi. Digoyang-goyang, sambil tersenyum. Ada bunyinya, ting. Digolong-golong, sambil tertawa. Bisa? Coba. Kita cobain bareng-bareng ya. Sekarang kita bareng-bareng. 1, 2, 3. Buka tutup. Bertepuk tangan. Buka tutup. Tepuk tangan lagi. Digulung-gulung, sambil tersenyum. Digulung-gulung, sambil tertawa. Lebih cepat lagi ya, kita ulang tapi lebih cepat. Yang pertama, 1, 2, 3. Buka tutup. Tepuk tangan. Buka tutup. Tepuk tangan lagi. Digulung-gulung, sambil tersenyum. Digulung-gulung, sambil tertawa. Kelompok 2, 3. Ini kelompok 4. Di setiap kelompok kalian membuat satu iklan. Kelompok 1 membuat iklan pengumuman. Dan kelompok 2 membuat iklan niaga, iklan produk, iklan niaga. Kelompok 3 di sini kalian membuat iklan layanan masyarakat. Dan kelompok yang keempat, kita ulang lagi karena tadi Ibu menjelaskan jenisnya yang tiga. Kelompok keempat membuat iklan produk niaga. Pasti produk niaganya harus berbeda dengan kelompok 2. Tidak boleh sama. Ayo sekarang kita berkelompok. Duduknya berkelompok. Nanti ada panen ikan apel. Ini
Talinya ada. Berarti. Alhamdulillah. Kelompok yang lainnya gimana sudah? Karena semuanya sudah, Ibu ingin perwakilan dari tiap kelompoknya ke depan memberitahu teman-temannya yang lain apa yang dibuat, iklan apa yang dibuat sama kelompok kalian, produknya apa, nanti kalian sebutin di depan, ya? Bisa ya? Yuk, kelompok satu dulu, kelompok satu mana? Ya, yuk ke depan. Perkenalkan, saya dari kelompok 1. Kelompok 1 membuat iklan pengumuman. Iklan ini menggunakan media cetak. Iklan ini dibuat untuk orang-orang yang ingin membuat iklan di koran. Contoh orang-orang yang ingin membuat iklan di koran adalah seperti kehilangan kucing, kehilangan barang, dan lain-lain. Jika ingin membuat iklan di koran, datangi Media Indonesia, Koran Sindo, Sosmata, Kompas, Koran Tempo, atau Warta Kota, atau hubungi nomor di bawah ini. Oh iya, oke. Tepuk tangan dong. Kelompok satu berhasil membuat iklan pengumuman. Lanjut, kita ke kelompok 2. Perwakilannya. Boleh berdua, Bu? Boleh, coba. Ayo ke depan. Berdua ya. Berdua boleh, yuk. Perwakilannya ada 2 orang dari kelompok 2. Sok. Coba kasih lihat produknya ke teman-teman. Kelihatan? Sok. Saya perwakilan dari kelompok 2. Kemarin kelompok kami membuat iklan niaga. Dan ini hasil kami menggambar coklat KitKat dengan perpaduan susu dan wafer. RP 19.000. Terima Iya, kasih. harganya 19.000. Tepuk tangan. Kelompok 1 sudah, kelompok 2 sudah, kelompok 3. Kelompok 3 kelompoknya siapa? Berdua juga? Boleh, sok, ayo ke depan. Di sebelah sini. Ayah dan anak. Yang lainnya Sud. Jadi kalau misalnya diketawain teman-teman kalian yang di depan ini malah jadi ikut ketawa ya. Jangan diketawain, nggak boleh diketawain. Yang ke depan itu sudah hebat, nyalinya bisa, jangan diketawain. Ayo, mulai ya. 1, 2, 3. Saya dan teman saya dari perwakilan kelompok 3. Saya membuat iklan layanan masyarakat. Di sini saya dan teman saya membuat produk vaksin yang biasa digunakan untuk imunisasi anak 1-3 tahun supaya tidak terjangkit dari virus dan kuman di luar sana. Iya, oke, boleh. Tepuk tangan. Sekarang kelompok 3 beres, kita masuk kelompok 4. Ayo ke depan kelompok 4. Mana kelompok 4? Boleh, ayo, boleh semuanya boleh. Kenalkan, saya dari perwakilan kelompok 4. Ya, kelompok saya membuat iklan ya. Contoh iklan niaga. Produknya Coca-Cola minuman yang mengandung soda yang biasa dijual seharga 3.000. Udah? Oke, udah boleh tepuk tangannya. Coba saya baca kelas 5, udah berani kan?
Sekarang sudah waktunya pulang. Nah, kalau misalnya keadaan kelas kalian seperti ini, tadi kan berkelompok acak-acakan ya. Jadi untuk baca doa sebelum pulang, sebelum tepuk hore juga, tepuk pulang baca doa. Alhamdulillah kelasnya sudah tertata rapi. Sebelum pulang, sebelum baca doa, kita tepuk pulang dulu untuk mengecek semangat kalian ya. Siap ya? Siap. Oke. Tepuk pulang. Siap baca doa. Beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, karena ini barisan yang paling rapi dari pas baca doa, pulang duluan. Ayo. Yang lainnya duduk rapi dulu, nanti kamu bisa pulang. Nah, hati ya. Tugasnya jangan lupa dikerjakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali pada percakapan pasca observasi bersama saya Iis Marliani, calon guru penggerak angkatan 9 dari SDN Cisalak 1 Kecamatan Cisarua, Kabupaten Sumedang. Saya masih ditemani oleh Ibu Aryani sebagai guru yang telah diobservasi pada kegiatan supervisi akademik, dan sekarang ditemani juga oleh Ibu Aideti sebagai pengajar praktik. Kita akan melaksanakan percakapan pasca observasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Kegiatan hari ini berlanjut untuk kegiatan pendampingan PI 5, dan salah satu agendanya bagaimana CGP memfasilitasi rekan sejawat untuk mengobservasi pembelajaran. Sebelumnya kan sudah pada dilakukan ya, Bu ini sama Ibu Yani ya, untuk menyampaikan bagaimana siswa belajar di kelas. Dan saat ini ini sebagai coach, kemudian Ibu Yani juga sebagai coaching, menindaklanjuti observasi pembelajaran kegiatan pasca observasi. Nah, saya sebagai PP hanya memantau saja bagaimana jalannya obrolan ya atau diskusi, bagaimana menggali potensi yang ada pada rekan sehingga potensinya lebih meningkat lagi atas kegiatan setelah observasi pembelajaran. Untuk itu artinya disilakan kepada DI sepenuhnya untuk menggali potensi yang ada sehingga bisa lebih meningkatkan kualitas pembelajaran di kelas. Silakan. Turun Bu. Ya langsung saja ya Bu ya. Assalamualaikum Ibu, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, waalaikumsalam, alhamdulillah baik Bu. Ya, alhamdulillah ya baik. Pada percakapan pasca observasi kali ini, saya akan memberikan pertanyaan Ibu ya kepada Ibu terkait dengan jalannya proses observasi yang sudah Ibu lakukan dengan tujuan untuk mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang sudah Ibu lakukan. Nah, untuk pertanyaan yang pertama, bagaimana perasaan Ibu terkait dengan jalannya kegiatan observasi kelas yang sudah berlangsung?
Nah, untuk kegiatan observasi kelas yang sudah berlangsung, alhamdulillah observasinya berjalan dengan baik. Namun yang saya rasakan gitu kan, mungkin sedikit tegang karena mungkin baru sekarang lagi mengajar sambil di video direkam ya, jadi iya. Karena itu belum terbiasa ya Bu ya. Tapi alhamdulillah secara garis besar sudah berjalan dengan baik ya Bu ya. Nah, bisa diceritakan kembali Bu, area pengembangan apa yang sudah Ibu lakukan di dalam kelas ya. Kemudian langkah-langkah atau tahapan pembelajaran apa yang sudah Ibu lakukan di dalam kelas. Nah, untuk langkah-langkah tahapan pembelajaran ada di modul ajar yang sudah saya buat di modul ajar. Ada kegiatannya di dalam, itu sudah lengkap. Nah, untuk area pengembangan di sini saya mengembangkan area pengetahuan dan keterampilan. Untuk area pengetahuan di sini saya ingin mahasiswa untuk menelaah iklan yang ditampilkan pada PPT yang sudah saya buat. Nah, untuk keterampilan di sini siswa diminta untuk membuat iklan secara berkelompok berdasarkan dengan jenis-jenis iklan yang sudah dibahas sebelumnya. Ya, Bu ya, jadi area pengembangan yang kemarin dilakukan itu kan di pengetahuan diceritakan dulu ya Bu, dijelaskan dulu tentang iklan itu ya Bu ya. Kemudian di keterampilannya juga ada diskusi kelompok ya Bu ya. Ada diskusi kelompok membuat langsung praktek ya Bu ya. Ya, apakah ini sejauh mana Bu area pengembangan yang Ibu sudah sampaikan tadi, apakah sudah berhasil dilakukan di dalam kelas atau tidak menurut Ibu? Nah, menurut saya alhamdulillah sih sudah berjalan dengan baik, lancar, tapi mungkin masih tetap ada kekurangan selama pembelajaran. Iya ya Bu ya. Jadi ada kekurangan. Nah, kekurangan itu ya menurut Ibu yang menjadi kekurangannya itu atau kendalanya itu apa Ibu yang Ibu hadapi pada saat pembelajaran di dalam kelas? Nah, dari kekurangan yang dirasakan di saat pembelajaran itu mungkin karena dari segi siswanya ada beberapa siswa yang kurang aktif, jadi tidak terlibat dalam pembelajaran. Jadi yang aktif hanya itu saja. Jadi di dalam kelompok ya Bu ya, ketika kerja kelompok ya Bu ya. Iya, betul. Jadi ada siswa yang satu orang di dalam kelompok itu dia aktif berpartisipasi. Terus ada beberapa yang mengandalkan temannya itu ya Bu ya, mengandalkan hasil dari temannya gitu ya. Jadi anaknya ada yang kurang aktif karena mengandalkan temannya yang lainnya gitu. Nah, ada beberapa siswa ya Bu ya di setiap kelompoknya ada saja ya Bu ya, ada saja yang seperti itu, ada saja ya. Nah, itu kira-kira ya Bu ya, mengapa bisa terjadi gitu Bu seperti itu gitu ya? Mengapa siswa tersebut tidak aktif di dalam kelompok, ada saja gitu 1, 2 ya di dalam kelompok itu kenapa tidak aktif dalam diskusinya? Nah, dari yang saya lihat ya kebetulan memang dalam pembuatan kelompoknya di sini karena berhubung siswanya banyak, jadi membuat kelompoknya pun jumlah siswanya banyak. Jadi jumlah siswa dalam kelompoknya terlalu banyak, terus ditambah-tambah dalam kelompoknya itu tuh tidak dibuat berdasarkan gaya belajar siswa gitu. Jadi untuk belum. Jadi mungkin untuk kedepannya insya Allah akan dibuat kelompok sesuai dengan gaya belajar siswa supaya anak-anak merasa nyaman, terus tidak terlalu banyak juga dalam kelompoknya. Iya. Memang di kelas 5 itu jumlah siswanya kan sangat banyak ya Bu ya, hampir 40 orang ya Bu ya. Jadi pas pembagian kelompok, dibagi kelompok jumlah satu kelompoknya itu jumlahnya banyak ya. Jadi kemudian belum mengelompokkan anak berdasarkan tadi yang disebutkan gaya belajarnya ya Bu ya. Jadinya mungkin ya jadi ikut-ikutan, oh ini mah diem, mungkin gara-gara itu ya Bu ya, bisa jadi ya Bu ya. Baik Bu, nah kan tadi rencananya Ibu kan mau sesuai gaya belajar ya Bu ya. Boleh nggak Bu dijelaskan sedikit gitu apa yang akan rencana Ibu yang akan dilakukan ke depannya gitu supaya memang pas pembagian kelompok itu untuk mengurangi anak yang kurang aktif.
Jadi mungkin yang pertama bakal diperbaiki itu dari jumlah kelompoknya dulu sebelum ke gaya belajar. Yang saya lihat dari gaya belajar mungkin bisa sedikit ya sambil berjalan gitu kan, masih bisa sambil diperbaiki sambil pembelajaran. Tapi kalau jumlah kelompok, iya kalau semakin tugas dalam satu kelompok kan otomatis biasa yang jadi ketua kelompok, yang jadi sekretaris, terus ada mungkin rekan-rekan yang mungkin mengerti materinya mungkin membantu, tapi mungkin buat anak-anak yang terlalu banyak karena mungkin tugasnya sudah ada yang mengerjakan, merasa tidak terbagi tugas, akhirnya dia tidak aktif gitu. Jadi mungkin pertama dari jumlahnya aja dulu. Ya betul ya, dan ditambah nanti mengikuti yang gaya belajarnya bisa, jadi sekaligus pas ngasih tugas ke anaknya udah jelas ya tugas-tugasnya sudah terbagi ya Bu ya. Nah ini untuk yang gaya belajar ini tugasnya ini nanti ditambahkan. Jadi yang pertama mah solusinya adalah itu ya Bu ya. Jumlah siswa di dalam kelompok jangan terlalu banyak ya, seperti kalau banyak ya seperti itu. Ya baik Bu, tadi mudah-mudahan apa yang sudah Ibu rencanakan ya Bu ya dapat bisa ya direalisasikan ya Bu ya untuk supaya proses pembelajarannya lebih baik lagi ya Bu ya. Terutama dalam kerja kelompoknya tadi, diskusi kelompoknya, supaya anaknya itu aktif ya Bu ya. Jadi nggak hanya 1-2 yang tidak aktifnya, jadi memang semuanya harus aktif gitu ya di dalam kelompok untuk memunculkan kepemimpinan murid di dalam kelompok itu nanti terlihat. Nah nanti saya tunggu ya Bu cita-cita Ibu nanti yang kedepannya ya, apakah bisa direalisasikan atau tidak. Nah tapi kapan nih Bu rencana Ibu untuk melakukan perubahan yang seperti tadi Ibu jelaskan? Nah kalau harapan saya mungkin secepatnya gitu, secepatnya diperbaiki gitu kan. Insya Allah nanti kalau misalnya ada waktu senggang bisa mulai dilaksanakan gitu. Ya amin ya Bu ya. Nah ada nggak yang akan membantu Ibu gitu? Menurut Ibu ada siapa yang akan membantu dalam proses nanti pembelajaran atau dalam perencanaan Ibu untuk merencanakan proses Ibu nanti akan melakukan rencana baru itu gitu? Yang membantu gitu ya, untuk membantu mungkin balik lagi ke Ibu. Ya insya Allah saya juga ingin sekali, memang saya penasaran untuk melakukan perubahan itu yang disampaikan tadi. Apakah ada perubahan nggak anak yang tadi kurang aktif, apakah jadi aktif? Karena perubahan itu ya insya Allah saya akan kalau ada waktu saya akan luangkan untuk membantu dalam prosesnya juga ya Bu ya, sebelumnya juga dan proses, dan nanti kita bincang-bincang lagi lah, evaluasi seperti ini lagi ya Bu ya, direfleksinya apa kekurangannya. Mudah-mudahan tidak ada kekurangan lagi. Kalau ada kekurangan lagi kita akan rencanakan lagi gitu. Ya terima kasih ya Bu ya atas jawaban-jawaban Ibu. Mudah-mudahan apa yang Ibu rencanakan dan nanti saya juga akan membantu bisa secepatnya direalisasikan ya Bu ya. Nah, apakah dengan bincang-bincang hari ini Ibu merasakan apa nih hari ini nih? Sudah mulai bagaimana setelah berbincang-bincang refleksi ini di pasca observasi? Alhamdulillah setelah berbincang-bincang seperti ini saya juga jadi mungkin untuk kedepannya akan lebih mempersiapkan kembali untuk kegiatan pembelajaran setelah berjalan dengan baik dan lancar. Pertama untuk pembelajaran kelompok, lalu belajar. Alhamdulillah ya Bu ya. Jadi ada refleksi untuk diri sendiri dan untuk pengembangan diri dari Ibunya sendiri juga ya, nanti terbuka gitu ya. Saya ingin membantu juga dan Ibu juga meminta saya untuk menjadi rekan ya untuk mengatur prosesnya yang berlanjut gitu. Terbuka juga untuk mengembangkan dirinya gitu ya Bu ya. Dan sudah ketahuan sekarang mungkin solusinya mau melakukan apa gitu. Ya baik, akhirnya rangkaian kegiatan supervisi akademik sudah selesai ya Bu ya. Ini juga pasca observasi juga ini yang terakhir. Nah saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada Ibu yang sudah meluangkan waktunya dan bersedia berbincang-bincang dengan saya. Ditutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti itu Bu proses pasca observasinya.
sedikit tanggapi ya. Terima kasih Bu Iis dan Bu Anjani yang sudah mempraktekkan kegiatan coaching pasca pembelajaran. Kalau tadi saya lihat bahwa ya alhamdulillah dialognya sudah kita akhir, kemudian terjadi dialognya secara rekanan, rekan sejawat ya sejajar, tidak ada atasan bawahan, kelihatan sekali nyaman, enjoy. Dan yang utama Alur Tirta ya sudah terlaksana. Kalau Bu Anjani belum belajar ya tentang Alur Tirta, kalau Bu Iis memang seperti itu Alur Tirta di dalam kegiatan coaching. Mulai dari kegiatan tujuan obrolan, tujuan diskusi apa tadi sudah disampaikan. Kemudian ada identifikasi atas peristiwa sesudah observasi pembelajaran seperti apa di kelas, apa yang dirasakan itu dan diidentifikasi apa yang sudah dicapai, apa yang masih ditingkatkan, itu kan terjadi identifikasi. Kemudian ada rencana aksi ya, itu Tirta itu R-nya itu adalah ada rencana aksi. Setelah tahu bahwa dengan pengelompokan kemarin itu belum terasa optimal karena ada beberapa hal yang harus dilakukan, sehingga bukan hanya diskusi, malah di dalam kelompok ada kelompok baru. Nah, maksudnya apa kelompok yang akhirnya ngobrol tidak sesuai atau menunggu teman yang lain yang mengerjakan. Ngobrol ya, gandengannya gitu tidak. Itu kan kelompok dalam kelompok karena kebanyakan. Udah gitu, alhamdulillah juga sudah ada tahapan-tahapannya kapan apa akan dilaksanakan. Ya kan menanyakan sesudah ada aksi, rencana aksi itu mau bagaimana, mau kapan. Nah, tadi kan dipikirkan dalam waktu senggang, kemudian ada partner untuk berdiskusi, bahkan kira-kira siapa partnernya kemarin itu Iis karena memang rekan sejarah alhamdulillah sudah terjadi kolaborasi yang sangat baik. Nah, kali saya akan menambahkan tentang bagaimana pengelompokan itu sebetulnya tergantung kepada tingkat kesulitan materi. Pengelompokan bisa berdua juga, cuma 2 orang sehingga ya seperti halnya hidup biasa ya. Kalau materinya tidak terlalu dingin, tingkat kesulitan. Ataupun juga tergantung alat yang tersedia. Kalau mau praktek, misalnya di kelas itu ada alat guru, ternyata alatnya hanya ada apa ya 10, misalnya ada 8, nah itu tergantung alatnya. Jadi kita mengelompokkan itu atas dasar apa? Kalau praktek berarti alat atau media yang tersedia, karena setiap kelompok harus ada alat tersebut, atau tingkat kesulitan materi. Kemudian bagaimana pengelompokan itu? Seperti tadi sudah disampaikan tentang gaya belajar atau kesiapan siswa. Nah itu yang seperti itu. Jadi kita itu harus mencoba dalam satu kelompok itu ada yang misalnya bisa menjadi leader. Nah beda leader dengan orang yang menguasai itu. Kalau orang yang menguasai dia tidak percaya kepada rekan yang lain, ada saya saja ya yang mengerjakan yang lain. Jadi semuanya itu masuk. Kalau ini itu sudah ingin super saja, ingin ke depan dia kalau nulis ya. Kemudian presentasi. Nah, kita sebagai guru bagaimana melatih, menyiapkan siswa itu berkolaborasi, berbagi gitu ya. Sehingga soal nomor ini siapa, atau siapa yang menulis, atau siapa yang mau nanti presentasi, atau sok silakan kamu pendapatnya apa gitu. Terus kata ini gimana? Udah itu disikapi, oh berarti kalau itu kita tulisnya gini aja ya. Nah, yang biasanya leader itu ya dalam kelompok kita mencoba sikapi. Sehingga nanti siapa yang akan mau ini misalnya, ya udahlah kamu aja yang ini yang udah lebih ngerti misalnya. Oh iyalah boleh nanti saya ke depan. Tapi yang nulisnya yang apa-apa bantu ya. Atau yang nempel-nempelin apa. Yang praktekin semuanya. Jadi bisa semua itu tanpa bisa itu tiba-tiba terbentuk seperti itu siswa. Jadi yang harus memfasilitasi bagi lagi ya. Jadi nanti memang betul yang pertama itu bagaimana pembentukan. Tapi ada juga dengan katanya ya kita mencoba untuk pendekatannya berdiferensiasi. Waktu itu pernah ya Bu Iis ya berdiferensiasi itu. Nanti kita gali lagi apakah pasnya itu di konsep yang mana.
ketika ada siswa yang sudah mandiri kan, udah bisa, udah siap, yang siap, yang setengah siap, yang kurang. Nah kalau kemarin salah satunya tanggapan dari hasil kemarin, Bu Iis lebih banyak dia kurang siap. Nah yang sedang asal boleh. Kalau mandiri mah ya mandiri mah udah gitu ya. Nah berarti nanti harus bagaimana berbagi waktu. Memang kita dikurang siap itu mungkin karena bukan tidak siap belajarnya, tapi karena kemampuan berpikirnya kurang. Nah sehingga bagaimana pendekatan kritis kepada siswa yang kemampuan berpikirnya harus ada sebelum pembelajaran itu ada tahapan dulu disiapkan supaya tidak terlalu jenjang jauh. Apakah diberikan tugas membaca dulu? Nah kalau udah siap, kalau udah belajar berarti kan bisa lebih mengikuti sehingga tidak terus-terusan di sini. Yang di tengah justru yang setengah bingung setengah pintar gitu ya. Itu juga harus diperhatikan ya, sehingga jadi lebih ribut justru ya yang kalau misalnya mau melakukan berdasarkan kesiapan belajar, ada yang sudah siap nanti ada yang terus itu kelompok memang sangat penting di dalam manajerial manajemen kelas. Bagaimana ada sedikit pencerahan? Ibu cerah sekali ya. Terima kasih Bu bagi cerah sekali. Nanti kita berbagi berdiferensi dan KSE yang bagus juga kan ya nanti kita bicarakan ya. Secara keilmuan barangkali tidak secara langsung apa itu tentang itu coaching boleh tidak seperti itu juga, tapi ya sedikit-sedikit lah bagaimana praktek sehingga akhirnya suatu waktu ketika Ibu Anjani jadi DP-nya Bu kedepannya insya Allah ya apa tapi kedepannya itu ada ditugaskan untuk menyampaikan secara kematerian. Oh jadi prakteknya dulu, oh jadi itu yang namanya ini gitu ya. Pengertiannya belum tahu tapi prakteknya sudah ke sana, arahnya sudah ke sana. Ya sebagaimana kita belajar ilmu agama sejak kecil ya dari teladan orang tua sampai akhirnya nanti oh kenapa harus sholat, kenapa ini arti ini kan doa iftitah maksudnya kan tidak tahu sebenarnya doa iftitah tinggal diajarkan saja kan. Jadi ilmuannya bisa ngikutin. Sekarang praktek saja dulu sehingga dan nanti ada waktunya juga ya. Nah, alhamdulillah ya ibu betul yang hebat-hebat. Ibu juga hebat. Selesai kegiatan coaching secara alami ya karena memang sesuai dengan kebutuhan dan kedepannya bisa lebih baik lagi dan dalam memfasilitasi siswa belajar. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.